Selamat datang Bapak Ibu Saudara-saudari dalam permenungan kita di hari Rabu Pekan Paskah yang kelima. Dan di hari Rabu ini juga merupakan hari pertama tanggal 1 Mei, hari di mana kita memulai doa rosario kita dalam keluarga, dalam lingkungan dan wilayah kita. Hari di mana kita berkumpul bersama-sama untuk merenungkan peristiwa perjalanan hidup Maria, Yosef, dan Yesus. Kita melihat bagaimana keluarga kecil ini dan perjalanan, bagaimana permulaan hidup mereka, dan bagaimana akhir dari suatu perjuangan hidup mereka. Suatu perjalanan hidup yang tidak gampang. Suatu perjalanan hidup yang kalau kita lihat sangat miris. Tetapi suatu perjalanan hidup walaupun penuh dengan tantangan, salib, dan derita, tetapi perjalanan hidup ini sungguh juga penuh iman, penuh harapan, penuh kekuatan. Suatu perjalanan hidup berserah kepada Tuhan dan membiarkan rencana Tuhan pelan-pelan terbuka sampai pada akhirnya mengerti. Dan di hari pertama bulan Rosario ini, di mana kita merenungkan tentang perjalanan hidup Maria, iman kepercayaannya, di hari pertama ini kita justru merayakan hari pesta Santo Yosef Pekerja, seorang figur yang tidak pernah lari dari tugas dan tanggung jawabnya, seorang figur yang sungguh-sungguh amat diperlukan sebagai seorang yang konsekuen dengan katanya, dengan janjinya, dengan perutusannya. Figur Yosef hampir tidak kelihatan di dalam gereja kita. Bahkan patung-patungnya pun jarang hadir. Kalaupun hadir, sering ada bersama dengan Maria dan Yesus. Jarang sendirian. Dan kalaupun sendirian, seringkali di biara-biara yang didedikasikan kepada Santo Yosef atau di gereja yang berpelindungkan Santo Yosef. Sepertinya mau menggambarkan siapa Yosef sebenarnya. Seorang figur yang sangat kuat, yang berada di balik layar, agar Maria dan putranya boleh kuat. Agar Maria dan putranya tidak perlu malu dengan keadaan hidup mereka, meskipun tidak punya apa-apa. Agar Maria dan putranya Yesus boleh berdiri tegak di hadapan masyarakat. Yosef yang selalu pasang badan. Yosef yang selalu menjadi penopang dan penumpuh buat mereka. Yosef yang tidak malu dengan keadaan dirinya. Ketika dia tidak punya apa-apa, sampai rumah pun tidak. Sampai tempat untuk mengasuhkan, meletakkan kepala buat sang bayinya yang baru lahir pun tidak ada. Tapi semua itu tidak membuat Yosef minder. Tapi justru semua itu menantang Yosef untuk mengubah hidupnya. Mengubah hidupnya sampai harus lari ke Mesir. Demi sesuap nasi, demi melindungi anaknya dan membesarkan anaknya bersama dengan istrinya. Sebagai seorang tukang kayu, dia menjalankan tugasnya dengan sangat tekun, dengan penuh dedikasi, dengan penuh ketulusannya. Dan kita bisa lihat ajaran Yesus, ajarannya hidup dalam diri seorang Yesus yang tulus, yang penuh dedikasi dan komitmen, yang tidak pernah lari. Pun ketika kesulitan datang menghadang, pun ketika kematian menerjang, Yesus tidak pernah lari dari janji yang telah diucapkan untuk menjadi putra Bapaknya yang kekasih.
untuk menjadi Allah yang hadir. Semua itu adalah hasil dari suatu didikan ketulusan hati dari seorang Yosef yang tulus menerima Maria yang sudah hamil, yang tulus menemani Maria kembali ke keluarganya di Bethlehem, yang tulus melindungi Maria dan kehilangan masyarakatnya, orang sekampungnya, keluarganya, demi Maria dan putranya. Yang tidak pernah mengeluh ketika tengah malam buta, harus lari sampai ke Mesir untuk melindungi istri dan anaknya dari kejaran Herodes. Yang selalu mendampingi Maria dalam ketulusannya, menemani anaknya, membesarkan anaknya. Juga mendampingi Maria ketika Yesus tiba-tiba menghilang dari tengah perjalanan mereka. Tanpa mereka sadari, ternyata Yesus tertinggal atau sengaja tinggal di Yerusalem karena dia ingin tinggal di rumah bapaknya. Yosef dalam ketulusannya membantu, mengingatkan Yesus, dan membawa Yesus kembali ke rumah. Sampai saat ketika Yesus sudah dewasa, ketika Yesus sudah mandiri, di saat itulah kita tidak dengar apapun tentang Yosef lagi. Makanya pesta di hari pertama bulan Mei, yang juga menjadi hari buruh, hari di mana kita mendoakan mereka-mereka yang hidupnya tergantung dari kerja keras, supaya mereka tetap kuat, supaya mereka tetap tabah, supaya mereka tetap fokus di dalam tugas pekerjaan yang dipercayakan kepada mereka dan yang menjadi tanggung jawab mereka. Bahwa tugas pekerjaan itu adalah satu amanah, bahwa adalah suatu panggilan yang diberikan Tuhan sendiri kepada mereka. Karena itu pekerjaan yang mereka miliki itu adalah pekerjaan yang kudus, pekerjaan yang diberkati. Dan karena pekerjaan itu diberkati, hasilnya pun haruslah menjadi hasil yang membawa berkat. Menjadi seorang bertanggung jawab itu memang tidak gampang. Kadang kita akan menghadapi tantangan. Kadang kita harus mengambil satu keputusan yang besar. Dalam bacaan Injil hari ini, kita mendengar bagaimana Yesus memberitakan kepada para rasul dan orang-orang dan kepada kita semua bahwa dialah pokok anggur yang benar. Dan dia meminta kepada kita supaya tinggal di dalam dia. Tinggal di dalam dia berarti menjadi bagian dari kehidupannya. Tinggal di dalam dia berarti membiarkan dia dan kuasanya menjadi pegangan dan kekuatan hidup kita. Tinggal di dalam dia berarti membiarkan dia mengambil alih kehidupan kita. Tinggal di dalam dia berarti ketulusan dan keberanian bersikap dari pihak kita untuk menyerahkan diri kita, untuk memotong, mempruning apa-apa yang tidak perlu, agar kita boleh tinggal dalam dia dan menghasilkan buah yang berlimpah. Yesus mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita tinggal dalam dia, kita akan mempunyai hidup. Kita akan mempunyai hidup. Maka marilah hari ini kita belajar seperti Yosef, seperti Maria, seperti Yesus, keluarga kecil Nazaret ini. Marilah kita memulai bulan Rosario kita ini dalam kegembiraan, dalam syukur dan terima kasih.
Marilah kita mengunjungi rumah-rumah saudara-saudari kita dalam doa-doa rosario ini untuk memberi kekuatan kepada mereka, untuk mendampingi mereka, tetapi untuk mengingatkan mereka bahwa kita semua ini satu keluarga besar yang telah dimenangkan oleh Kristus sendiri melalui pengorbanan di kayu salib menjadi milik pusakanya semata-mata. Biarlah bulan Rosario ini menjadi bulan di mana kita belajar mempersembahkan diri kita dan berserah kepadanya. Biarlah melalui renungan-renungan kita tentang misteri kehidupan, misteri-misteri perjalanan hidup Yesus, Maria, dan Yosef, mulai dari saat Maria menerima kabar malaikat sampai pada pemakotannya di surga sebagai ratu surgawi, menjadi inspirasi kekuatan bagi kita bahwa apapun selama kita menjalankan kehidupan kita di dalam dan bersama dengan Tuhan, ujungnya pasti akan baik dan aman-aman saja. Kita cuma harus belajar berserah dan percaya. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.